Paham? Jelas ya, serah jelas bedanya gitu. Jadi tidak bisa terus kamu misalnya mencomot satu ayat terus bilang orang kafir sifatnya gini-gini, kafir yang mana? Apalagi nggak ada istilah kafir, lebih sulit lagi kita meneliti Quran. Karena tadi duduk perkaranya itu beda, sama-sama kafir atau sama-sama kriminal itu kan tentu modelnya beda-beda. Menjelas. Nah, di antara yang belum dikenal oleh kafir Mekah adalah pencipta alam itu siapa? Makanya diperkenalkan Alhamdulillah fatiris samawati wal ardh. Beda dengan kafir ahli kitab. Mereka sudah berebut surga sama orang nopo? Islam. Terus orang Islam bilang tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka bahwa surga sudah milik mereka. Allah mensyaratkan balaman aslama dan seterusnya. Surga itu bagi mereka yang berserah diri, yang iman, yang macam-macam. Ini jelas ya. Sehingga nih dengerin ya, ketika ada pertarungan ideologi dunia antara ateisme, misalnya komunis, kalau bahasa Arab itu Syuyu'i, atau kalau bahasa Arab kuno namanya Mu'attilah. Ateis itu bahasa Arab kuno namanya apa? Mu'attilah, orang yang tidak percaya Tuhan. Kalau bahasa Arab modern sekarang namanya Syuyu'i, apa? Syuyu'i, karena komunis rata-rata berfaham apa? Sosialis, makanya disebut Syuyu'i. Syuyu'i sama rata sama rasa, dari kata suyu sepodo wae. Kalau orang Islam, para kiai-kiai kita, guru-guru kita disuruh milih antara PKI dan Kristen, milih Kristen. Antara PKI dan Yahudi, milih Yahudi. Kebetulan Indonesia agak tahu Yahudi, alhamdulillah. Sehingga ketika mendirikan negara ini, Kristen Katolik diterima sebagai warga negara, tapi PKI komunis tidak disahkan sebagai sebagai ideologi di Indonesia. Karena ateisme adalah meruntuhkan semua tatanan agama, karena tidak ada Tuhan, tidak ada surga, tidak ada neraka, tidak ada hisab. Sementara Kristen tidak percaya Yesus, tidak sungkan, orang yang maling sungkan Yesus, tidak ada yang disungkan. Yahudi tidak masuk karena secara fisik memang tidak ada di Indonesia. Ini penting kalau utara supaya clear. Jadi karena di bab ketuhanan itu yang paling dikritik oleh Quran itu ateis. Kalau orang Yahudi Nasrani itu dibenarkannya itu masalah jumlah. Masalah apa? Jumlah. Makanya berhubungan dengan Nasrani itu yang disalahkan mereka tidak ahli tauhid, karena Tuhan jadi tidak ahli tauhid. Kalau orang kafir Mekah tidak percaya Tuhan sama sekali, disebut al-mu'attilah, orang yang mengosongkan fungsi Tuhan. Makanya nanti cara khitab itu beda-beda. Nah, beda-beda ini disebut laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisun salasa. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha wal masih ibnu Maryam. Jadi sama-sama kafir tapi cara kafirnya beda-beda. Nanti punya akibat khitabnya juga beda. Nah, lalu kalau jenengan tanya, lalu cara mengislamkan mereka bagaimana? Ya tentu itu hanya ikhtiar, kabeh anu takdir pengiran. Caranya beda-beda. Kafir Mekah caranya Islam luwih naif, luwih lucu. Jadi orang yang lagi nyembah berhala, jebule iku pas sampai itikaf nyembah berhala niku ana luwak nguyah ning ndase. Nangis. Ya Allah, ailahun yabulu ahli sa'lab. Mosok pangeran putri mau diyoi luwak. Terus marani Kanjeng Nabi, "Mat, ketoke bener pangeran, Mat. Pangeranku iku kacau, Mat. Dimo diyoi." Jadi caranya Islam itu naif-naif, maksudnya itu ya mergo ya saking mau sih. Jadi ana sing sembahan kok roti kok makanan, bareng usuh dipangan. Aku masuk Islam tapi pangeranku sentek. Nggih pangeran kok roti bareng lesu akhire dipangan. Ana meneh duwe pangeran disembah, dipuji-puji ning kamar. Anake wis masuk Islam. Barang anake wis masuk Islam, pangerane mau dibuak ning comberan. Cara saiki ning sampah ning tong sampah. Lah dhisik ku ana sampah sing mahdhaful khat. Ngomong khat nak buak barang nang bareng dibuak, bapake ngamuk di pangeranku, kula buak ning tong sampah. Dinteni ning mbuh. Bareng gak iso tangi dhewe. Pangeran kok ora tangi dhewe dinteni. Pangeran kok ning sampah ya kok tenang ae. Anaknya ditakoki, kowe pangeranmu sapa? Jari Muhammad. Allah yang punya aras yang di langit sana. Ya sekandakno Muhammad, aku nganggo pangerani kowe gitu. Karena ya tadi persaingannya masih tentang Tuhan.
Beda persaingan dengan orang Nasrani tentang klaim. Tentang apa? Tuhan ini milik siapa? Nah, cara wong liberal kan milik bersama. Akhirnya ra ono Kristen, gak ono kafir. Tuhan milik bersama itu cara ilmu hakikat, tapi asal dunia itu pasti ada klaim. Ada apa? Nasrani mengklaim Allah itu Tuhan mereka, sehingga mereka masuk surga tanpa syarat. Orang Islam ya mengakui itu Tuhan mereka, cuma orang Islam lebih sopan. Tetap butuh amal soleh, butuh husnul khotimah, macam-macam. Lalu Nabi terbaik siapa? Orang Islam yakin Nabi terbaik Nabi Muhammad, orang Nasrani Nabi Isa, orang Yahudi Nabi Isa. Sehingga ketika periode Madinah, itu anggar jotos-jotosan itu perkara itu. Jadi orang Yahudi, wah Musa Nabi paling keren. Oh, no Nabi koyok Musa. Sing jare wong Islam, Nabi paling keren Muhammad, kau no Nabi kau mau jotos-jotosan. Nah ini ketok bijaknya Nabi bareng sahabatnya jotos-jotosan. Kenapa kok jotos-jotosan? Niku kanjeng Nabi niku darani Musa luwih afdal timbang jenengan. Tapi apa jawabannya Nabi? La tufaddiluni ala Musa. Wis kowe ora perlu mulya-mulyakno aku berlebihan ngalahno Musa. Musa mbek aku sak level. Jadi Nabi ora kok muni aku luwih afdal timbang Musa ya wis ra apa-apa no muji Musa wong iku ya tak puji. Mbek wong Nasrani ya begitu tuh kearifane Rasulullah. Dan itu mengundang simpati karena Nabi tidak kumo luhur langsung bilang bener kue Musa itu anak buahku itu ora tahu ora ono. Begitu juga dengan Isa. Nabi Muhammad itu rileks saja ketika di Madinah. Orang Yahudi itu puasa hari apa? Asyura. Nabi ya rileks saja. Beberapa sahabat disuruh tanya, itu di depan umum. Tanyakan orang-orang Yahudi itu kenapa puasa hari yang ke-10 Asyura itu. Ya ini hari yang dimana Allah menyelamatkan Musa, maka kita puasa. Nabi Muhammad jawab rileks, nahnu ahaqqu bi Musa, kita pun berhak menghormati Musa. Kemudian Nabi menyuruh para sahabatnya puasa hari Asyura. Ya sudah rileks saja. Jadi perdebatan di Madinah ini sudah perdebatan klaim. Perdebatan apa? Klaim. Jadi polemiknya lebih spesifik. Tapi lebih menguntungkan Rasulullah karena ada dialog. Ada dialog, ada percaturan agama. Beda dengan di Mekah. Mat, kowe kok sujud itu ngeleti apa, Mat? Untuk apa? Mergo wis ra paham blas, pangeran apa wis ra paham. Wis beda wae. Nah, kuliah ayyuhal kafirun itu turun di yang di Madinah itu yang istilah-istilah ahli kitab. Nah, itu para ahli tafsir itu meneliti itu sampai detail sehingga nanti kalau membaca Quran itu kelihatan sekali pola-polanya tentang apa. Akhirnya tes-tesan ya terus jadi lucu. Wong itu sak pinter-pintere itu kan klaim